Oke, baik teman-teman, yang dimana sebelumnya kita sudah bersama-sama dalam membuat desain dari use case diagram ya. Nah, pada video kali ini kita akan lanjut untuk masuk ke tahap dalam membuat desain activity diagram ya, pada aplikasi sistem pakar mendiagnosa kerusakan pada kulkas. Oke, nah sebelum kita bersama-sama membuat desain dari activity diagram, jadi activity diagram itu apa sih gitu? Jadi, activity diagram itu adalah sesuatu yang menjelaskan tentang alir kegiatan dalam program yang sedang dirancang. Jadi, si activity diagram ini akan menjelaskan bagaimana proses alir itu berawal ya. Nah, ini berawal, ya kemudian keputusan yang mungkin akan terjadi seperti prosesnya ini ya. Nah, setelah itu, bagaimana sistem itu akan berakhir ya, gitu. Dan jika teman-teman sudah penasaran dan ingin langsung mencoba bagaimana sih caranya membuat desain dari activity diagram, oke, langsung saja kita buat desainnya. Tapi sebelum kita langsung terjun untuk membuat activity diagram, jangan lupa teman-teman untuk menekan tombol like, subscribe, loncengnya juga, agar tidak ketinggalan mengenai info tutorial terbaru lainnya dari channel ini. Oke. Nah, jika sudah langsung teman-teman buka web browsernya. Di sini kita akan menggunakan yang namanya situs online yang bernama Lookitcart ya. Oke. Teman-teman bisa akses halaman websitenya ini ya. https lucid.app ya. Nah, nanti untuk linknya akan saya cantumkan di deskripsi video ya. Nah, kalau teman-teman belum membuat akun dari si Lookitcart, bisa buat akun baru, register ya. Itu caranya sangat mudah sekali, seperti kita membuat akun Instagram gitu atau Facebook gitu ya gitu. Nah, jika teman-teman sudah membuat akun Lookitcart-nya, pasti teman-teman akan masuk ke tampilan seperti ini ya. Ini merupakan tampilan dashboard dari situs online Lookitcart ya. Oke. Lalu teman-teman bisa langsung klik button new ya untuk membuat lembar kerja baru. Nah, karena di sini saya sebelumnya sudah membuat lembar kerja, jadi saya tidak perlu mengklik button new, tapi saya akan klik bagian sini ya. Kita klik open gitu. Karena ini situs online, jadi kita memerlukan koneksi internet yang stabil. Nah, ini sebelumnya hasil desain yang sebelumnya saya buat ya. Lalu saya akan membuat halaman baru di sini. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat sebuah simbol swimlane ya. Nah, apa itu simbol swimlane ya? Jadi ini merupakan simbol swimlane ya. Nah, kita akan menggunakan ini. Ini bisa kita langsung seret aja kayak gini. Nah, ini bisa kita Ctrl plus scroll mouse ya. Kita akan zoom out seperti ini. Nah, ini kita akan pindahkan dulu ke bagian atas ini ya. Nah, kita akan rapikan dulu posisinya. Nah, di sini di simbol swimlane ini ada 3 bagian kotak ya. Ini saya akan hapus salah satu ya. Untuk cara menghapusnya sangat mudah. Teman-teman bisa klik bagian sini ya. Nah, lalu klik bagian kanan mouse, lalu pilih remove lane. Kita akan menghapus lane. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kemudian kita bisa geser seperti ini ya. Nah, ini bisa kita tarik, kita sejajarkan lebarnya, kita paskan ya gitu. Nah, untuk bagian nama ini saya akan berikan user gitu ya. Di sini sistem. Lalu saya akan memberikan ketebalan. Nah, untuk namanya ya, ini akan saya perbesar dikit. Nah, oke. Saya akan beri font size-nya itu sekitar 13. Oke, cukup. Ini saya akan beri ketebalan, lalu font size 13. Oke. Jika teman-teman ingin memberikan background color, bisa klik bagian ini ya, yang ada gambar icon ember-nya. Nah, lalu teman-teman pilih warna sesuka teman-teman ya. Oke, di sini saya akan pilih warnanya navy ya. Karena navy itu warnanya indah gitu ya. Cantik gitu. Oke, ini saya akan beri warna putih. Nah, kalau teman-teman ingin mengubah font color-nya gitu ya, alias mengubah warna teks, bisa diklik 2 kali bagian teksnya. Nah, ya, sampai ke blok semua, baru teman-teman bisa langsung ganti warnanya gitu. Sangat mudah pasti. Nah, selanjutnya kita akan memilih simbol ini ya, yang bulat ini ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita beri warna ya. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan warnanya apa. Di sini ada teks, saya akan hapus dulu. Oke. Nah, di sini ada garis ya. Ada warna pada garis tepi atau border, ini bisa kita hilangkan saja. Nah, ini teman-teman bisa pilih bagian sini yang icon pensil.
lalu warna navy ya. Nah, jadi maksud dari simbol bulat ini merupakan status awal ya gitu. Yang berarti bagaimana proses itu akan diawali gitu ya. Nah, ini masih ada, saya akan hilangkan dulu, oke. Nah, selanjutnya kita akan pakai simbol line connector ya, yang simbol panah ini kita bisa sesuaikan di sini ya. Oke, ini untuk warna akan saya pilih warna hitam. Oke, untuk ketebalannya 5 pixel cukup. Teman-teman bisa sesuaikan ya. Selanjutnya kita akan input simbol aktivitas atau activity ya. Nah, ini saya akan pakai simbol ini ya. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan. Saya untuk warna itu pilih navy. Nah, oke. Untuk teksnya saya akan pilih warna putih. Nah, untuk font size-nya saya akan beri 12 saja ya. Nah, lalu saya akan tebalkan biar cantik. Oke, seperti ini. Nah, kalau teman-teman ingin memberikan warna pada garis tepi atau border, bisa dipilih ini ya. Nah, misalnya saya pilih warna kuning. Oke, terlihatnya terang gitu ya, cantik ya. Oke. Nah, selanjutnya ini teksnya salah. Seharusnya saya akan ketikkan melakukan register atau login. Nah, ini saya akan perbesar sedikit. Nah, selanjutnya kita akan input panah ya. Ini bisa kita duplikat aja, menekan Ctrl C dan V ya. Nah, berbeda dengan situs online Drive.io. Kalau Drive.io itu kan kalau untuk duplikat dia harus menekan tombol Ctrl plus D ya. Tapi kalau di Lookit Card dia menekan Ctrl C dan juga langsung V ya gitu, copy paste. Nah, selanjutnya ini bisa kita duplikat lagi ya, biar enak. Jadi tujuan duplikat itu apa sih gitu? Jadi biar kita nggak memberikan style ulang gitu, biar cepet ya gitu maksudnya ya. Nah, lalu ini si sistem akan memvalidasi data user. Nah, kalau seandainya teman-teman masih bingung, oke, nanti di akhir kita membuat desain ini akan saya jelaskan ya, tenang saja. Ini, oke. Nah, ini kita taruh di sini. Ini kita duplikat lagi. Oke, ini untuk teksnya akan saya ketikkan menampilkan halaman home. Nah, ini menampilkan halaman home. Selanjutnya ini bisa kita tarik ya. Nah, ini bisa kita duplikat dari sini ya. Untuk simbol panahnya ini. Nah, lalu kita tarik seperti ini. Nah, ini bisa kita duplikat lagi. Ops. Nah ya. Lalu si user akan mengakses halaman diagnosa. Oke. Nah, ini kemudian bisa kita duplikat lagi. Nah, ini kita taruh di bawah sini. Nah, ini kita bisa tarik. Oke. Nah, lalu kita Ctrl C dan V untuk duplikat lagi ya. Oke, seperti ini. Menampilkan halaman diagnosa. Nah, ya. Nah, selanjutnya ini bisa kita duplikat lagi. Bisa kita duplikat seperti ini. Nah, ya. Selanjutnya kita Ctrl C dan V. Nah, bisa kita tarik. Oke. Lalu menseleksi input masalah. Nah, teman-teman bisa ditarik lagi bagian bawah sini ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya ini bisa kita duplikat lagi. Panahnya ini masih kita taruh di bawah sini. Nah, ya, saya lupa. Ini bisa kita Ctrl C dan V, taruh di bawah sini ya. Nah, lalu si user ini akan melakukan diagnosa. Nah, ini baru nih kita kita arahkan ke bagian sini ya. Nah, ini kita duplikat lagi seperti ini. Nah, lalu kita ketikkan menampilkan hasil output kerusakan. Ya. Nah, ini kemudian kita bisa duplikat lagi. Nah, kita arahkan seperti ini. Lalu kita buat seperti ini. Ini kita duplikat lagi. Nah, ini kita
beri teks melihat informasi kerusakan. Nah, beres ya. Ops, ini kurang bener ya. Mungkin ini bisa kita tarik. Nah, beres ya. Oke, ini langsung terakhir kita akan beri simbol panah lagi ya. Ini untuk terakhir, ini gimana nggak bener. Nah, lalu selanjutnya ini bisa kita duplikat dari sini ya untuk simbol bulatnya. Tapi kita tidak menggunakan desainnya seperti ini sama ya. Kita akan menambahkan satu bulat lagi. Nah, mungkin ini kita akan beri warna hitam atau putih ya, untuk membedakan gitu. Nah, ini untuk warna putih, ini kita arahkan seperti ini. Nah, atau lebih enaknya kalau seandainya dalam ini kita beri warna navy, untuk luarnya itu kita beri warna putih. Coba kita lihat. Wow. Oke, kita akan berusaha. Oke, beres ya teman-teman ya. Ini saya akan geser seperti ini deh, biar enak. Nah, ini merupakan aplikasinya nih yang saya buat ya. Oke, ini merupakan halaman home ya. Nah, ini merupakan halaman register atau login ya. Nah, jadi si user ini dia akan melakukan register atau login ya gitu. Kayak misalnya contoh si user akan melakukan login ya. Kalau seandainya datanya sesuai pada saat registrasi ya. Nah, lalu si sistem akan memvalidasi data user nih. Wah, berarti dia benar nih datanya sesuai. Oke. Lalu selanjutnya si sistem ini akan mendirect untuk menampilkan halaman home nih. Kita lihat halaman home. Nah, ini halaman home ya. Nah, kemudian si user ini akan mengakses halaman diagnosa. Dia akan mengklik button cek sekarang. Nah, selanjutnya si sistem akan merespon dan akan menampilkan halaman diagnosa. Nah, ini merupakan halaman diagnosa ya. Oke. Nah, setelah itu si user akan menseleksi input masalah nih. Dia akan memberikan salah satu checklist seperti ini ya. Nah, ini salah satu checklist ya. Dia bisa memberikan checklist 1 atau 2 gitu. Dia bisa menentukan kerusakan apa yang terjadi pada kulkasnya gitu ya. Gitu. Oke. Nah, jika si user sudah menseleksi input masalahnya, kemudian si user itu akan melakukan diagnosa. Nah, dia akan menekan button solusi penyebab. Setelah diklik-klik gitu ya. Kemudian si sistem ini akan menampilkan hasil output kerusakannya nih, ya. Teman-teman bisa lihat ya output kerusakannya apa gitu. Ya, yang terakhir, user ini akan melihat informasi kerusakan. Oh, jadi masalah pada kulkas gue seperti ini nih gitu. Jadi itulah alur dari activity diagram pada sistem pakar mendiagnosa kerusakan pada kulkas ya. Jadi, nah jika sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya pasti kita akan save dulu dong, biar nggak hilang ya. Nah, setelah kita save, kemudian kita akan ekspor nih. Ekspor tuh ibaratnya kayak mencetak gitu ya. Kita bisa tekan Ctrl+D. Nah di bagian file format ini, teman-teman bisa memilih hasil desain activity diagramnya ingin dijadikan atau dicetak sebagai file PDF atau gambar. Di sini ada PNG, ada JPEG, ada SVG juga. Tapi di sini saya akan mencetak menjadi file PDF ya. Nah, untuk di bagian dokumen page, teman-teman pastikan ya untuk ekspornya ini di bagian apa. Misalnya di sini kan saya pack 2 ya. Berarti saya akan dicetak bagian halaman pack 2 ya. Jadi ini perlu diperhatikan juga gitu. Nah, ini yang terakhir di bagian konten ya. Kalau untuk full canvas, berarti pada saat dicetak ini sisa-sisa bagian lembar ini akan di print juga gitu ya. Seperti di sini kan punya saya tidak rapi nih. Untuk paddingnya juga jaraknya tidak rapi dengan yang sebelah kanan ya, dan juga kiri ya, tidak rapi ya. Maka dari itu kita bisa pilih crop to content ya. Tuh. Jadi langsung disesuaikan langsung secara otomatis sama si looking card-nya ya gitu. Atau teman-teman bisa menyesuaikan ya, yaitu pilih custom crop. Nah, ini kita bisa tarik seperti ini ya. Ini bisa kita custom. Nah, jadi ini bisa kita sesuaikan ya. Nah, jika sudah, kita klik button crop. Nah, jika sudah fix nih, teman-teman langsung bisa klik button download ya. Nah, ini ada generating file. Kita akan tunggu prosesnya. Kita langsung aja masuk di bagian file download ya. Kita akan lihat
Nah, ini UML pack 2. Oke, kita akan buka dan tara ya, sudah beres deh, sukses ya, kita sudah berhasil dalam mendesain salah satu jenis diagram UML yang bernama activity diagram, yang pasti caranya sangat mudah dan simple ya gitu. Dan oke, bagi teman-teman yang masih bingung cara membuat desain activity diagramnya, bisa kirimkan pertanyaan di kolom komentar video ini ya gitu. Nanti saya akan respon dan saya akan bantu jika teman-teman menghadapi kendala pada saat mengoperasikan situs online Lookit Card untuk membuat activity diagram ya gitu. Dan oke, akan saya akhiri saja video tutorial pada kali ini, dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke video tutorial untuk membuat desain UML, yaitu kelas diagram ya, yang merupakan lanjutan dari activity diagram ya. Oke teman-teman, jangan sampai ketinggalan di video selanjutnya. To next video.